Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Alfiana, NIM 1914422000051. Di sini saya akan mempresentasikan analisis penyebab dan dampak anak usia SD kecanduan game online di Desa Plembutan. Bab pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Game online telah berkembang pesat dan mulai menjadi gaya hidup sebagian orang Indonesia, terlebih sejak berkembangnya ponsel pintar berbasis Android di Indonesia. Kehidupan sekarang ini, game online digunakan dengan berbagai variasi. Ada yang hanya bermain untuk seru-seruan, ada yang bermain untuk mencari uang atau penghasilan, sampai ada yang mengadakan turnamen game online. Berbagai kalangan bermain game online, dari kalangan pekerja, mahasiswa, sampai pelajar sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, sampai sekolah dasar atau SD. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Pelembutan, ternyata banyak anak usia SD yang memainkan game online menggunakan smartphone mereka. Mengamati fenomena tentang game online ini memunculkan ketertarikan untuk mengkaji apa penyebab anak sekolah dasar kecanduan game online dan apa dampak positif dan dampak negatif dari fenomena game online yang sekarang sedang marak di kehidupan anak sekolah dasar ini. Fokus penelitian ini yaitu mengetahui penyebab dan dampak anak usia sekolah dasar kecanduan game online di Desa Pelembutan. Yang ketiga, rumusan masalahnya yaitu apa faktor penyebab anak kecanduan game online. Dan yang kedua yaitu apa dampak dari kecanduan game online. Tujuan penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui apa penyebab anak usia sekolah dasar kecanduan game online. Yang nomor dua yaitu mengetahui apa saja dampak baik dan dampak buruk anak usia sekolah dasar kecanduan game online. Yang selanjutnya yaitu paradigma. Pada era sekarang ini, fenomena kecanduan game online sering terjadi di wilayah manapun dan semua kalangan, termasuk juga anak usia sekolah dasar. Sekarang ini, game online digunakan dengan berbagai variasi. Ada yang hanya bermain untuk seru-seruan, ada yang bermain untuk mencari uang atau penghasilan, sampai ada yang mengadakan turnamen game online. Hal-hal seperti ini memberikan tantangan tertentu bagi penggemar game online. Hal ini menunjukkan bahwa game online sudah menjadi fenomena sosial manusia dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat fenomena permainan game online sudah merambah ke semua kalangan usia termasuk pada tingkat sekolah dasar. Ada permainan game online bersama-sama dengan teman sebaya, ada juga bermain game online dengan remaja. Mereka bermain dengan secara bersama-sama di satu tempat, entah itu kedai, rumah makan, kelurahan, kecamatan, yang terpenting ada tempat yang tersedia wifi gratis. Melihat fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk meneliti tentang game online atau khususnya meneliti apa penyebab anak usia SD kecanduan game online dan bagaimana dampak positif ataupun dampak negatif ketika anak usia sekolah dasar kecanduan game online. Adapun manfaat penelitian ini adalah satu, segi teoritis, yaitu penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui penyebab dan dampak anak usia SD kecanduan game online. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang cara mendidik para anak usia SD. Dengan kata lain, hasil penelitian ini dapat memperkaya teori tentang pendidikan anak usia sekolah dasar secara individual maupun sosial. Yang kedua, secara praktis. Bagi peneliti. Penelitian ini juga merupakan kesempatan bagi peneliti untuk belajar mencari sumber data dengan cara melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah peneliti dapatkan selama di bangku perkuliahan, khususnya prodi bimbingan dan konseling. Manfaat bagi pembaca yaitu hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik dan memberikan sumbangan pikiran bagi perkembangan ilmu bimbingan dan konseling. Manfaatnya bagi orang tua dan masyarakat sekitar yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih memperhatikan perilaku anak untuk membatasi mereka bermain game online, tetapi diharapkan untuk lebih memilih permainan tradisional. Oke, di bab 2 ini adalah kajian teori. Di sini ada pengertian kecanduan game online, aspek kecanduan game online, jenis-jenis game online, faktor penyebab kecanduan game online, dan dampak bermain game online. Pengertian kecanduan game online. Arti kecanduan sendiri adalah kecanduan atau addiction dalam kamus psikologi diartikan sebagai keadaan kebergantungan secara fisik pada suatu obat bius. Kata kecanduan biasanya digunakan dalam konteks klinis dan diperhalus dengan perilaku berlebihan. Konsep kecanduan dapat diterapkan pada perilaku secara luas termasuk kecanduan teknologi komunikasi informasi. Sedangkan game online sendiri adalah game yang berbasis elektronik visual.
Maka pengertian kecanduan game online adalah suatu keadaan seseorang yang terikat kepada kebiasaan yang sangat kuat dan tidak bisa lepas untuk bermain game online. Dari waktu ke waktu akan terjadi peningkatan frekuensi, durasi, atau jumlah dalam melakukan hal tersebut tanpa memperdulikan konsekuensi-konsekuensi negatif yang akan hadir pada dirinya. Yang selanjutnya yaitu aspek kecanduan game online. Yang pertama atau A yaitu compulsion atau kompulsif atau dorongan untuk melakukan secara terus-menerus. Yang dimaksudkan yaitu merupakan suatu dorongan atau tekanan kuat yang berasal dari dalam diri sendiri untuk melakukan suatu hal secara terus-menerus, di mana dalam hal ini merupakan dorongan dari dalam diri terus-menerus untuk bermain game online. Yang P yaitu withdrawal atau penarikan diri, yaitu merupakan suatu upaya untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari suatu hal. Yang dimaksud penarikan diri adalah seseorang yang tidak bisa menarik dirinya untuk melakukan hal lain kecuali game online. Yang C yaitu toleransi. Toleransi dalam hal ini diartikan sebagai sikap menerima keadaan diri kita ketika melakukan suatu hal. Biasanya toleransi ini berkenaan dengan jumlah waktu yang digunakan atau dihabiskan untuk melakukan sesuatu yang dalam hal ini adalah bermain game online. Dan kebanyakan pemain game online tidak akan berhenti bermain jika belum merasa puas. Yang D yaitu masalah hubungan interpersonal dan kesehatan. Merupakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan interaksi kita dengan orang lain, juga masalah kesehatan. Pecandu game online cenderung untuk tidak menghiraukan bagaimana hubungan interpersonal yang mereka miliki karena mereka hanya terfokus pada game online saja. Begitu pula dengan masalah kesehatan. Para pecandu game online kurang memperhatikan masalah kesehatan mereka seperti waktu tidur yang kurang, tidak menjaga kebersihan badan, dan pola makan yang tidak teratur. Remaja yang kecanduan dalam permainan game online termasuk dalam kriteria yang ditetapkan WHO, yaitu sangat membutuhkan permainan dengan gejala menarik diri dari lingkungan, kehilangan kendali, dan tidak peduli dengan kegiatan lainnya. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kecanduan game online. Yang pertama yaitu relationship. Didasari oleh keinginan untuk berinteraksi dengan permainan serta adanya kemauan seseorang untuk membuat hubungan yang mendapat dukungan sejak awal dan yang mendekati masalah-masalah dan isu-isu yang terdapat di kehidupan nyata. Yang kedua yaitu manipulation. Didasari oleh pemain yang membuat pemain lain sebagai objek dan memanipulasi mereka untuk kepuasan dan kekayaan diri. Pemain yang didasari oleh faktor ini sangat senang berperilaku curang, mengejek, dan mendominasi pemain lain. Yang ketiga yaitu immersion. Didasari oleh pemain yang sangat menyukai menjadi orang lain. Mereka senang dengan alur cerita dari dunia khayal dengan menciptakan tokoh yang sesuai dengan cerita sejarah dan tradisi dunia tersebut. Yang keempat yaitu escapist. Didasari oleh pemain yang senang bermain di dunia maya hanya sementara untuk menghindar, melupakan, dan pergi dari stres dari masalah dunia nyata. Yang kelima yaitu achievement, didasari oleh keinginan untuk menjadi kuat di lingkungan dunia virtual melalui pencapaian tujuan dan akumulasi dari item-item yang merupakan simbol kekuasaan. Yang selanjutnya yaitu dampak bermain game online. Dampak bermain game online ini ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang akan kita bahas dulu yaitu dampak positif bermain game online. Yang pertama yaitu dapat menguasai komputer. Yang kedua yaitu dapat bermain game online. Dengan bermain game online secara langsung, dapat mengerti bahasa Inggris yang dipergunakan pada game yang tidak jarang pemain harus mengartikan sendiri kata-kata yang tidak mereka ketahui. Yang ketiga yaitu dari game online ini dapat menambah teman. Yang keempat yaitu bagi yang mempunyai ID dari salah satu game online-nya yang telah jadi, mereka dapat menjualnya kepada orang lain dan akhirnya mendapat uang dari hasil tersebut. Sementara itu, dampak negatif bermain game online yaitu seperti satu, seseorang yang bermain game online hanya menghambur-hamburkan waktu dan uang secara sia-sia. Yang kedua, bermain game online membuat orang menjadi ketagihan. Yang ketiga, terkadang lebih merelakan sekolahnya untuk bermain game online atau bolos sekolah. Yang keempat, yaitu dengan bermain game online juga bisa membuat lupa waktu untuk makan, beribadah, waktu untuk pulang, dan waktu untuk belajar. Yang kelima yaitu dengan terlalu sering berhadapan dengan monitor secara mata telanjang dapat membuat mata menjadi minus. Yang selanjutnya yaitu seorang anak yang sering berbohong kepada orang tua karena pada awalnya berpamitan untuk berangkat sekolah, ternyata ia membolos sekolah hanya untuk bermain game online. Baik, bab yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang akan kita bahas yaitu latar penelitian, cara penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data.
Yang akan kita bahas yaitu latar penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Pelembutan, Kapanewon Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul. Awal mula mengapa peneliti berpikir untuk meneliti fenomena ini karena pada saat peneliti melakukan kegiatan kuliah kerja nyata tematik atau KKN tematik yang dilaksanakan di Kalurahan Pelembutan, peneliti melihat adanya sekelompok anak usia sekolah dasar yang sedang menggunakan fasilitas kelurahan yaitu Wi-Fi untuk bermain game online secara bersama-sama. Kemudian peneliti mengemukakan kepada dosen pembimbing dan oleh dosen pembimbing disetujui. Peneliti sudah berbincang-bincang dengan anak-anak tersebut dan peneliti meminta izin untuk menjadikan anak-anak tersebut sebagai subjek penelitian ini dan anak-anak tersebut menyambutnya dengan senang hati. Yang selanjutnya yaitu cara penelitian. Penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui dengan pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan melalui penggalian data yang berasal dari naskah wawancara, catatan di lapangan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan menggabungkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Yang selanjutnya yaitu data dan sumber data. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian bisa juga disebut dengan informan. Untuk mengetahui mencari informan penelitian ini, peneliti mengunjungi pendopo Kalurahan Pelembutan dan ruang lingkup dalam Kalurahan Pelembutan. Dari situ peneliti mendapatkan anak usia sekolah dasar yang kecanduan game online dan meminta persetujuan mereka untuk menjadikan mereka sebagai informan. Selanjutnya, untuk menunjang data agar lebih valid, peneliti juga melibatkan beberapa orang informan lainnya di Kelurahan Pelembutan. Mereka adalah orang tua dari anak usia sekolah dasar tersebut, tetangga informan, dan perangkat desa yang bekerja di Kelurahan Pelembutan. Secara keseluruhan, informan ada 10 informan yang terdiri dari 6 anak usia SD yang kecanduan game online dan 4 dari orang tua dan perangkat desa yang bekerja di Kelurahan Pelembutan. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan teknik observasi, yaitu pengamatan yang diperoleh secara langsung dan teratur untuk memperoleh data penelitian. Peneliti melihat langsung ke Kelurahan Pelembutan dan tempat-tempat yang tersedia Wi-Fi gratis. Peneliti mengamati anak-anak sekolah dasar yang datang, kemudian melihat penampilan fisik mereka dan apa saja yang mereka lakukan. Setelah itu, peneliti bisa mempunyai gambaran awal tentang kondisi mereka. Kemudian peneliti melanjutkan dengan pendekatan personal, menanyakan apakah mereka bersedia untuk menjadi informan yang akan peneliti wawancarai. Teknik yang kedua yaitu wawancara. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah bersedia diwawancarai. Bentuk wawancara yang akan digunakan yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang susunannya sudah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu mirip dengan percakapan informal. Dengan wawancara ini, peneliti dapat memperoleh data. Wawancara peneliti dilakukan berdasarkan pedoman wawancara. Karena sebagian dari mereka lebih nyaman menggunakan bahasa sehari-hari, maka peneliti menggunakan bahasa keseharian tetapi tetap mengajukan pertanyaan berdasarkan pada pedoman wawancara. Untuk lokasi wawancara, peneliti mengikuti permintaan dari informan. Peneliti akan menanyakan apakah para informan bersedia jika namanya dicantumkan dalam laporan penelitian. Jika informan tidak bersedia, maka peneliti akan menggunakan nama samaran. Yang teknik ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data-data yang mungkin tersedia di Kelurahan Pelembutan seperti daftar hadir pengunjung pendopo kelurahan, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis interaktif. Ada 4 tahapan yang dilakukan di dalam metode analisis interaktif ini, yaitu 1. Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dari lokasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan penelusuran dokumen. Yang kedua, reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi terhadap data-data yang diperoleh melalui 3 cara pencarian data di atas. Seleksi ini dilakukan dengan narasumber pada rumusan masalah penelitian, sehingga data-data yang tidak relevan kemudian akan dikesampingkan. Yang ketiga yaitu penyajian data, yaitu deskripsi dalam bentuk teks naratif berdasarkan kumpulan informan dan hasil analisis dari data-data yang relevan. Rumusan masalah tetap menjadi referensi utama dalam penyajian ini. Yang keempat yaitu penarikan kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti harus mengamati dan tanggap terhadap sesuatu yang ditemukan di lapangan. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data merupakan konsep penting dalam penelitian. Penelitian ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi jika peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang diuraikan dalam subbab ini. Untuk menetapkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas 4 kriteria yaitu derajat kepercayaan, keterahlian, kebergantungan, dan kepastian.
Baik, sekian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga presentasi saya dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.